Shalom sahabat Kristus dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam Bincang Rohani Biro Kristen bersama dengan saya, Yuli. Saya Pendeta Hari. Dan hadir bersama kita saat ini ada Pak Charles. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak. Kita akan berbincang malam hari ini dengan tema kemurahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab Tuhan memberi kami kesempatan saat ini untuk kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah dunia saat ini. Kami sungguh rindu, kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami sehingga Tuhan malam hari ini kami yang berbincang-bincang, sahabat Kristus dimanapun berada yang mendengarkan, menyaksikan, kami percaya sama-sama kami memperoleh berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mendengar kata kemurahan. Dan ketika kita mendengar kata murah, kita ini seringkali senang atau menjadi bersemangat begitu ya. Nah sekarang malam ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjadi seorang pengikut Kristus yang dikatakan, yang dinilai oleh banyak orang kita memiliki kemurahan hati. Bagaimana Pak kita memaknai kemurahan itu dalam kacamata seorang Kristen? Iya. Kemurahan itu berasal dari kata Krestoteles. Krestotes yang berarti memang keadaan moral yang baik. Jadi seseorang yang mempunyai integritas, seseorang yang pada dasarnya memang baik. Jadi kalau seorang ini diperlakukan kayak apapun, kejadian apapun mengenai orang ini tetap baik. Ya, kayak apa kulitnya dibuka kayak apapun tetap baik. Itu Krestotes. Ya. Terus yang kedua itu berarti kebaikan, kindness. Nah, bagaimana di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini, kita ini memunculkan buah yang baik, ya buah kemurahan ini. Karena kemurahan ini adalah bagian daripada pengenalan daripada Roh Kudus, sehingga kehidupan kita ini berubah total. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Bisa minta tolong Pak Charles membacakan. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Jadi pada dasarnya Bapa di surga itu adalah murah hati. Bapa, Putra, Roh Kudus itu suatu pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapa murah hati, Yesus murah hati atau tidak? Murah hati. Roh Kudus murah hati atau tidak? Murah hati juga. Kalau orang percaya mengenal Roh Kudus sehingga Roh Kudus ini mendidik dia, terus kemudian muncul buahnya murah hati atau tidak? Murah hati. Harusnya murah hati. Nah, kita bahas dulu yang di Bapa. Bapa itu Bapa yang murah hati. Dia menurunkan panas, memberikan panas baik kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Dia menurunkan hujan pun juga untuk orang baik dan juga orang yang jahat juga. Sama. Murah hati. Yang terlebih-lebih ketika Bapa memberikan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus supaya setiap manusia itu diselamatkan. Ini bukti kemurahan hati daripada Bapa.
Nah, kita ini anak-anak Bapa. Makanya dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 36 tadi yang kita baca, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Hendaklah kamu Kristotes sama seperti Bapamu adalah Kristotes juga. Nah, ini Bapa. Yang kedua yaitu Yesus. Kita bisa lihat teladan Yesus pada waktu Yesus ada di dalam dunia. Dia murah hati atau tidak? Sangat murah hati, Pak. Sangat murah hati. Coba lihat ketika ada perjamuan pernikahan di Kana. Yesus murah hati? Ya. Murah hati. Melihat di sana pada waktu pesta, kehabisan anggur, Yesus langsung bertindak. Maria meminta. Tapi Yesus berkata, saatku belum tiba. Dia mempunyai rencana yang besar. Sehingga pernikahan di Kana itu tidak dipermalukan orang. Ya. Karena biasa adat orang sana, kalau di dalam pernikahan itu sampai kehabisan anggur, sangat memalukan sekali. Ya. Di situ kelihatan Yesus murah hati. Yang kedua, ingat pada peristiwa seorang janda di Naim. Pada waktu itu janda itu mempunyai seorang putra satu-satunya. Bayangkan kalau seorang janda mempunyai putra satu-satunya putra, ini pasti harapannya. Ya, Tumpuan. ya. Begitu Yesus jalan di gerbang kota, melihat ada sekelompok orang membawa orang yang mati itu. Kemudian ada wanita menangis. Langsung berkata, jangan menangis. Yesus langsung berkata kepada anak muda ini, bangkitlah. Kemudian bangkit. Senang. Yesus itu benar-benar kehadiran Yesus itu membawa sukacita bagi banyak orang. Terus pada orang yang sakit kusta. Dikatakan di Alkitab, di Lukas 5 itu ya, seorang sakit kusta, penuh sakit kusta, bukan sakit kusta, tapi penuh sakit kusta. Bayangkan kalau sakit kusta sedikit aja sudah dikucilkan, apalagi seluruh tubuhnya penuh. Terus Yesus datang. Waktu itu orang yang sakit kusta berkata begini, Tuhan, jika engkau mau, bisakah engkau menyembuhkan aku? Yesus berkata, sembuhlah, sembuh. Kehadiran Yesus membawa sukacita bagi orang sakit kusta ini? Ya. Kehadiran Yesus membawa orang yang sakit kusta ini menjadi punya harapan yang baru. Ya, pada zaman itu orang sakit kusta itu benar-benar dikatakan najis. Bahkan orang tidak bisa mendekat. Apapun yang disentuhnya semuanya najis. Najis. Jadi najis. Jadi orang ini dikucilkan sekali. Kalau zaman-zaman era sekarang ini, era pandemi ini, orang yang kena COVID itu langsung berita baiknya, berita baiknya Yesus itu murah hati. Ada harapan baru yang bagi yang kena COVID. Yesus datang memberikan kesembuhan. Memberikan kehidupan. Ya, Zakius itu orangnya bagaimana Zakius? Si pemungut cukai. Dia seorang pemungut cukai. Dikucilkan tidak? Dibenci. Dihujat Dihujat ya, juga. mungkin tidak dikucilkan, tapi mungkin banyak orang mencibir. Ya. Ya, mencibir. Wah, ini pengeruk harta rakyat ini. Ya. Tukang peras datang. Setiap hari dicaci maki di belakangnya. Iya, pasti dicaci maki. Tapi Yesus ketika Zakius ini pengen ketemu Yesus, dia kan pendek badannya. Ya. Dia punya akal. Dia naik pohon.
Ya kan? Ya. Dia naik pohon. Ketika Yesus lewat, apa yang dikatakan Yesus? Sakius, turunlah. Aku mau Ke rumah menumpang di rumahmu. makan. Aku mau makan di rumahmu, apalagi makan. Ya. Wah, langsung orang-orang Farisi, ahli Taurat mencibir Yesus. Dia makan di rumah orang berdosa. Ketika Sakius ketemu Tuhan, hidupnya dipulihkan. Berubah total. Inilah bukti kemurahan daripada Tuhan Yesus. Ketika Yesus hadir memulihkan orang kelaparan. Waktu itu ada banyak orang ikut Yesus dengan pengajaran, dia pengen rindu sesuatu terjadi ketika bersama dengan Yesus. Berapa orang di situ? 5.000 orang laki-laki. Kalau 5.000 orang laki-laki berarti lebih dari 2 kali lipat. Ya, belum termasuk perempuan-perempuan dan Ya. para anak-anaknya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lebih dari 2 kali lipat bagaimana memberi makan orang sebanyak itu. Ya. Kalau diberikan roti, kira-kira butuh berapa roti? Kira-kira bisa butuh 2 toko ya. 2-3 toko, malah kurang mungkin. Kurang. Dapurnya yang kewalahan. Dapurnya kewalahan dan waktu itu beli ya nggak mungkin lah. Ya. Tapi Yesus memberi makan 5.000 orang itu dengan Dan 5 sisa. roti dan 2 ikan. Sampai sisa Pak ya. Sampai sisa. Luar biasa Yesus. Terus juga kepada perempuan yang berzina. Ya, yang dirajam batu itu. Harusnya orang perempuan kalau kedapatan berzina, apa hukumnya pada waktu itu? Dirajam Dirajam. dengan batu. Waktu Yesus hadir, Yesus cuma berkata, siapa yang tidak berdosa hendaklah terlebih dahulu melempar batu. Kemudian satu persatu daripada orang tersebut pergi. Tinggal Yesus sama perempuan ini. Apa yang dikatakan Yesus? Dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberi harapan pada perempuan ini? Ya. Yesus membawa harapan kepada perempuan ini. Yesus memberi harapan juga kepada orang yang disalib di sebelahnya. Waktu dia berkata, ingatlah aku. Pada saat ini kamu berada di Firdaus. Kehadiran Yesus itu membawa berkat bagi banyak orang. Membawa sukacita daripada orang. Ketahuan di sini bahwa Yesus adalah orang yang baik. Orang yang penuh dengan kemurahan. Saya jadi teringat sama yang kejadiannya yang orang lumpuh di kolam Bethesda itu. Iya. Itu kan juga suatu kemurahan Tuhan yang besar Pak ya. Di mana yang lumpuh itu dia tidak mengenal Yesus. Tapi Yesus memilih dia dan mau menyembuhkan dia. Iya. Ya, bahkan dia sudah disembuhkan, dia tidak kenal siapa yang menyembuhkan itu. Iya. Ya. Dia tidak bisa turun ke kolam itu. Ya. Yesus orang yang murah hati. Menarik ya di sini. Kalau kita sering mendengar kemurahan, kita itu mungkin hanya terbatas dalam pikiran kita adalah kita memberikan sesuatu. Tapi dari penjelasan Pak Pendeta tadi ternyata Yesus itu memberi banyak contoh begitu ya. Banyak contoh, banyak cara untuk kita menunjukkan kemurahan itu sendiri. Ya. Nah mungkin kita sehari-hari akan mengalami hal seperti itu. Nah pertanyaan mungkin yang mengusik kita adalah tadi ayat yang Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah Bapamu murah murah hati. hati. Ya. Hendaklah Nah, itu yang kamu murah menjadi- hati. Seringkali murah hati itu diidentikan dengan orang memberi uang. Ya. Iya kan? Loyal. Orang loyal, memberi sesuatu.
Tapi kalau kita lihat di sini, seperti yang diteladankan Yesus. Ketika Yesus hadir di situ, pasti membawa dampak sehingga orang lain bersuka cita. Ini orang yang berkemurahan, yang mempunyai kemurahan hati. Bisa jadi tidak memberi uang. Ya. Bisa jadi tidak memberi barang. Tetapi ketika sama orang terus ngobrol-ngobrol dan membawa dampak orang itu bersuka cita, ini orang murah hati. Tahu pas Pak ya, yang dibutuhkan itu. Tepat apa yang dibutuhkan. Nah itu yang susah ya. Ya, sulit kan? Iya. Kalau saya lihat Bapak itu sangat murah hati Pak ya. Iya. Tapi tidak murahan ya. Tidak murahan. Soalnya kadang ada orang yang merasa bahwa Bapak itu murah hati, baik, panjang sabar, kasihnya tidak berkesudahan. Jadi ada yang kayak aji mumpung gitu Pak. Mumpung Tuhan masih bersabar. Mumpung masih Tuhan bersabar. Saya berdosa pun juga Tuhan pasti ngampuni kalau saya mengakui. Karena Bapak murah hati. Karena murah hati itu Pak. Tuhan itu panjang sabar, Ya. murah hati. Ya kan? Dia seorang pengasih, dia seorang penyayang. Tetapi dia itu pribadi yang tidak bisa dipermainkan juga. Ya. Dia punya pribadi kasih dan ketegasannya itu jadi satu. Kasihnya itu mampu menolong setiap orang tanpa pandang bulu. Tetapi ketegasannya Bapa itu tidak bisa dipermainkan. Karena dia maha tahu Pak ya. Ya. Karena dia maha tahu. Jadi kalau kita, hendaklah kamu murah hati seperti Bapa murah hati. Ya murah hati. Ada kemungkinan juga kejadian kalau seseorang terlalu murah hati. Nah, itu bisa dimanfaatkan kadang. Ya. Sama orang. Ya, ini sama sepertinya Pak Charles punya pengalaman. Soalnya kan ada kayak semboyan gitu bahwa orang Kristen itu suka menolong, murah hati kan, dikenal murah hati, suka menolong karena Yesus mengajarkan bahwa kita juga harus bermurah hati. Nah, kadang yang terjadi di masyarakat itu kan ada orang yang memanfaatkan situasi seperti ini. Ya. Jadi melihat, wah dia orang Kristen, dia pasti Ya. menolong, dia pasti suka memberi. Nah, Ya. jadi seakan-akan orang ini berpura-pura untuk bermelas-melasan supaya untuk mendapatkan simpati, Ya. untuk supaya ditolong. Nah, Berpura-pura, betul, pura-pura. berpura. Tersiksa Iya. hidupnya. Ya. Jadi Pura-pura. supaya untuk mendapatkan pertolongan gitu Pak. Iya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang dimana di satu sisi kita diajarkan harus bermurah hati, mengasihi sesama, menolong sesama. Tapi di sisi lain ada orang yang mau memanfaatkan kebaikan kita. Ya. Nah, di sini tadi saya menjelaskan tentang bagaimana Bapa itu murah hati. Yesus murah hati. Saya belum berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu roh penolong yang menolong kehidupan kita. Sama seperti Bapa itu adalah dia seorang murah hati, dia pribadi yang murah hati, dia pribadi yang panjang sabar, tetapi pribadi yang tidak bisa dipermainkan. Yesus pun juga mengasihi tetapi juga tegas terhadap orang-orang yang berbuat jahat, terhadap orang-orang yang mempermainkan bait Allah pada waktu itu. Sama pribadi yang sama kan. Roh Kudus pun juga punya pribadi yang sama. Dan Roh Kudus ini roh penolong yang diberikan kepada setiap orang percaya.
maka setiap orang percaya ini diperlengkapi juga. Sama seperti, kan hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Nah seperti Bapamu murah hati, maka sisi-sisi seperti dua sisi mata uang, ini tidak bisa dipisahkan. Juga orang percaya akan diberikan juga hikmat. Kepada siapa harus menolong, kepada siapa yang harus bermurah hati yang sesungguhnya, sehingga tepat ketika dia memberikan sesuatu, maka yang lain ini, pribadi yang ditemui ini akan bersuka cita. Seperti Yesus tadi ketika menemui janda di Naim, ketika menemui seorang yang sakit kusta, ini pas tepat sasaran. Nah, setiap orang percaya itu diberikan Roh Kudus. Kalau kita bergaul karib dengan Roh Kudus, maka kita akan bisa menjadi pribadi seperti pribadinya Bapa. Maka kita bisa menjadi pribadi seperti pribadinya Yesus. Maka kita akan menjadi pribadi juga seperti pribadinya Roh Kudus yang memberikan pertolongan bagi kita. Berarti tetap kembali ke ini ya, tulisan Rasul Paulus yang mendasari perbincangan kita bahwa hidup kita ini harus mau dipimpin oleh Roh. Ya. Dan itu adalah sebuah proses yang lain yang mungkin Pak Charles pernah mengalami menolong orang tapi ternyata justru dimanfaatkan. Atau mungkin kita sering juga mengalami seperti itu. Ya jangan-jangan pernah ngalami ini. Memang dalam perjalanan hidup, kalau saya ingat-ingat pernah ada. Ya. Jadi menolong orang yang juga cukup dekat dengan saya. Awalnya saya melihat memang layak ditolong, perlu ditolong. Kemudian saya melakukan pertolongan sekali, 2 kali, tapi kemudian saya merasa kok seakan-akan Dimanfaatkan. keenakan. Keenakan jadi kayak menjagai akhirnya. Nah, dari sana menjagai, kemudian dari sana saya merasa kayak hanya dimanfaatkan. Nah, terus kemudian dari sana saya mulai perlahan-lahan mencari akal lah untuk tidak terlalu banyak memberikan pertolongan lagi. Ya, seperti itu ketika 1 kali ditolong. Ya. 2 kali Roh Kudus mulai mengingatkan sebenarnya. Sebenarnya orang ini tidak tepat ketika kita menolong. Karena ini cenderung tidak mendidik orang itu. Nah Roh Kudus ini kan adil juga pada semua orang. Nah kita yang percaya itu akan dituntunnya. Supaya tidak berkemurahan pada orang ini. Dialihkan kepada orang yang lain. Nah pribadi Roh Kudus ini menuntun kita. Atau apakah begini Pak? Pada saat saya memberikan pertolongan itu, seperti yang Pak tadi bilang bahwa Tuhan menolong itu kan tepat sasarannya, karena Dia Maha Tahu. Nah, apakah pertolongan yang saya berikan kepada orang tersebut, saya kurang peka atau kurang tahu bahwa yang dia butuhkan itu, jadi pertolongan saya ini yang saya berikan ini tidak sesuai. Jadi tidak tepat, jadi tidak mendidik akhirnya. Ya. Bedanya kita dengan Tuhan. Tuhan itu Maha Tahu. Ya. Kita tidak Maha Tahu. Tetapi kalau kita bergaul karib dengan Roh Kudus, kemahatauannya Tuhan itu akan menolong kita. Sehingga kita bermurah hati tepat kepada orang.
Jadi semisal orang tersebut itu kelaparan, di mana saya melihat, mata hati saya melihat lapar, ya saya kasih makan. Ya. Padahal seharusnya tidak saya berikan makanan, mungkin saya ajari dia belanja dan masak. Iya. Ya. Nah, apakah seperti itu? Gitu. Ya. Iya. Jadi ini orang ini ya sama seperti gini. Ketika kita menolong ngasih uang, tapi begitu kita menolong kok tidak mendidik, itu Roh Kudus mengingatkan kita melalui hati kita. Kok tidak mendidik ini ya. Nah terus ketika kita bergaul karib dengan Tuhan terus, nanti Roh Kudus akan ngubah. Ya. Caranya nolong bukan seperti ini. Jadi jangan diberikan ikan langsung, tapi diberi kailnya. Hikmat ya. Hikmat. Hikmat Ada itu hikmat. akan diberikan Roh Kudus. Iya. Nanti kalau kita terus-menerus bergaul dengan Roh Kudus, orang akan tahu bahwa kita ini orang baik. Dan orang akan tahu kita pun juga tidak bisa dipermainkan kebaikannya. Karena kita punya Roh Kudus. Jadi seperti yang ada tertulis di Alkitab, kalau kita kekurangan hikmat, maka Mintalah hikmat. Ya. Ya. Hikmat. Atau mungkin juga begini, ketika kita, karena mungkin kita mudah ya waktu kita berbincang-bincang saat ini. Tapi setelah kita nanti berjumpa dengan orang-orang yang kita tidak pernah tahu, kita bisa jadi mengalami hal seperti itu. Dan Ya. akhirnya kita, wah salah ini saya, murah hatinya saya ini salah. Dipermainkan. Dipermainkan. Atau mungkin tadi seperti Pak Pendeta tadi ceritakan bagaimana Yesus itu bermurah hati dengan macam-macam latar belakang cerita. Tapi kalau mungkin saya bisa menarik satu, itu adalah Yesus itu membawa orang kepada sebuah pertobatan. Ya. Setiap dia berjumpa dengan orang, dia akan berkata dosamu diampuni. Ya. Bertobatlah. Seperti pada saat perempuan berzina itu, Yesus pun tidak melakukan apa-apa, dia berkata dosamu diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, Diampuni mungkin itu- dan jangan berbuat dan dosa. jangan berbuat Diulangi dosa. lagi. Tapi bukan ngancam loh ya, Tepat kan, ini tepat kan. bukan Betul. mengancam. Nah mungkin itu bisa kita terapkan ya dalam hidup sehari-hari. Ketika orang yang kita tolong, ketika kita menunjukkan kemurahan hati pada seseorang, dan orang itu mulai mengandalkan kita, nah ini ada yang salah. Mulai istilah berarti bahasa ketergantungan Jawanya lagi. jaga nih. Jaga. Jaga tergantung nih Harusnya ya. kita bawa dia tergantung kepada Tuhan. Tuhan penciptanya. Ya. Betul. Mungkin begitu. Cuman nah ini dalam prosesnya Penerapannya itu. ini. Nah, Penerapannya. iya. Kita kapan ini bisa berkata dengan tegas, "Oh, maaf ya, saya tidak bisa lagi bermurah hati kepadamu." Nah, itu tergantung ini ya, Ya. pribadi orang. Makanya gini, kemurahan ini ya, Kemurahan. ini adalah buah daripada Roh Kudus. Iya. Buah itu tidak langsung tiba-tiba jadi Muncul. matang gini enggak, Iya. tapi dari buahnya ya dari kecil. Proses. Ya proses. Iya. Buah roh itu proses, sebuah proses. Pengenalan kita dengan Tuhan, pengenalan kita, hubungan kita dengan Roh Kudus itu akan membawa pengalaman, akan membawa suatu perbuatan di mana kita benar-benar murah hati seperti Bapa kita murah hati. Iya. Ya, Yesus itu tidak hanya menebus kita. Kadang orang sudah terlalu senang, wah saya sudah bebas, saya sudah ditebus, saya sudah bebas dari diampuni, dosa. saya pasti masuk surga, selesai. Tidak, Iya. tidak. Tapi ketika Tuhan itu menciptakan manusia, dia segambar dan serupa dengan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, mengalami pengerusakan di dalam dirinya sehingga kesegambaran dengan Allah itu menjadi lama-kelamaan menjadi turun. Dulunya saya bisa berkata pasti Adam dan Hawa itu pasti murah hati seperti Bapa murah hati.
Makanya ketika Yesus datang mengampuni dosa-dosa, waktu Yesus masih ada di dunia ini, dia berkata, hendaklah kamu murah hati seperti Bapa murah hati. Kembalikan kepada penciptaan semula. Ya. Ya, kalau semua orang mengenal Tuhan dan Tuhan sudah ampuni dan Roh Kudus membimbing, maka kita akan menjadi seperti penciptaan semula. Segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini proses. Jadi tidak hanya Yesus itu tidak hanya menebus dosa terus membawa kita ke surga selesai, tidak. Tetapi kita yang sudah percaya, kita dipilih, kita ini dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Kembali kepada gambaran, rupa, dan gambar Allah. Imago Dei-nya Tuhan. Jadi setiap orang percaya tidak cukup hanya percaya Yesus diselamatkan masuk surga. Tidak cukup. Maka kita harus menjadi pribadi seperti pribadinya Yesus. Biar kita menjadi pribadi seperti pribadinya daripada Bapa. Kita menjadi pribadi seperti pribadinya Roh Kudus. Jadi tetap dibutuhkan adanya suatu usaha perjuangan, Pak ya. Ya. Perjuangan untuk tetap memelihara iman ini ya. Ya. Jadi untuk menghasilkan buah itu perlu berjuang. Ya. Menarik di sini. Jadi sebuah proses sampai kita proses menghasilkan buah. Tapi Bukan usaha dari kita. ya. Bukan Tapi usaha kita. tetap kita harus menunjukkan sebuah usaha yang aktif begitu ya. Ya. Kalau kita lihat sekarang kita hidup di dalam dunia, di tengah-tengah dunia yang orang cenderung tidak bermurah hati. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Hidup saya saja susah kok. Kenapa saya harus mikirin orang lain gitu kan ya. Ya. Tapi dari perbincangan kita ternyata kita harus, jadi seperti kata Pak Charles, kita harus memperjuangkan ke arah sana. Tidak bisa serta-merta ketika, wah saya Kristen, saya pasti diberkati begitu ya. Tidak bisa. Bahkan di masa-masa pandemi ini, wah coba lihat saya, pasti saya diberkati. Jadi tumpang tangan kalau apa? Tumpang kayak tidak melakukan apa-apa gitu ya. Iya. Iya. Hanya Menunggu pertolongan Tuhan. Ya. Menunggu pertolongan. Ya. Tetap harus ada sesuatu yang kita perjuangkan. Ya, di tengah-tengah era pandemi seperti ini, apakah kita tidak bisa berbuat baik? Ya. Apakah kita tidak bisa menyatakan kebaikan kita kepada orang lain? Banyak sekali sih Pak peluang untuk. Nah, ini saatnya kita menjadi sama seperti Bapak. Iya. Salah satunya yaitu murah hati. Ya. Ini menarik Pak, saya terlintas di pikiran bahwa kita harus memperjuangkan iman kita kan Pak dalam kehidupan ini. Kita hanya adanya usaha, ada perjuangan. Tapi di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain saya melihat bahwa karena Bapa itu terlalu menyayangi dan mengasihi kita, menganggap kita ini sangat spesial. Jadi dia itu sangat bermurah hati dengan memberikan Yesus. Ya. Memberikan Yesus. Jadi di mana Yesus itu kan sang sumber kehidupan. Sang sumber terang ya Bu ya. Ya. Jadi di mana tujuan kita hidup, tujuan kita memeluk suatu agama itu kan berarti untuk mencari keselamatan. Kita mengejar keselamatan. Nah, di mana keselamatan itu kalau saya lihat di sini, keselamatan itu sejak awal sudah Tuhan yang berikan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kayak kita usaha mencari keselamatan, tapi di dalam Kristen ini kita itu kayak sudah sang penyelamat itu yang datang mencari dan menghampiri kita. Jadi tidak kita yang mencari-cari usaha kita yang kita, milih betul. Tuhan, tapi Tuhan yang memilih telah memilih kita. Jadi saya melihat di sini sangat spesial sekali Pak. Iya.
Coba kita baca satu ayat ya. Ya. Satu ayat. Sebelum kita menutup semuanya ini, satu ayat. Di dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Bisa minta tolong? Ya. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa Ya. dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi kalau kita sudah dipilih, ditentukan, maka kita akan dijadikan serupa dengan gambaran Tuhan sendiri. Dengan gambaran Bapa, dengan gambaran Anak, dengan gambaran Roh Kudus. Jadi kalau orang bermurah hati, orang murah hati itu ya, itu tanda orang beriman atau tidak? Ya. Kalau tidak murah hati, berarti tandanya tidak beriman. Justru orang murah hati itu menyatakan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Ketika dia percaya kepada Roh Kudus akan menuntun hidupnya, maka Roh Kudus akan menuntun hidupnya dan dia akan menjadi orang yang murah hati. Terus ketika kita berkemuran, murah hati itu tidak berbicara masalah perasaan, naluri tidak. Orang kalau pengen menolong, wah ini sakno, Hitung-hitungan dulu, Pak. ya sakno ini kasihan sekali, ya kasihan sekali terus. Tapi kalau kita tidak kasihan, kita tidak memberi. Tetap bukan masalah. Ya kalau perasaan kita pas tepat. Kalau perasaan kita pas tidak tepat, pasti kita berhenti menolong. Tetapi gini, murah hati itu harus dikembangkan. Seperti tadi, sebuah proses harus dikembangkan terus. Memiliki sikap empati terhadap orang lain. Tetapi juga tidak dipermainkan orang lain. Kalau kita bicara menolong orang atau bermurah hati kepada orang lain hanya berdasarkan perasaan, kalau di saat kita sedang terburu-buru ngejar waktu kan sudah tidak mungkin kepikiran. Tidak mungkin, betul, pasti diabaikan. Betul, apalagi terus kemudian kalau kita lagi stres, lagi suntuk kan sudah tidak mungkin mikirin menolong orang lain. Apalagi kalau ada orang yang gini, kembali ke pembicaraan tadi semula. Kalau ada orang pura-pura terus perasaan kita mulai terhanyut di situ, kita menolong orang, padahal orang itu menipu kita. Orang yang terus pada saat ketahuan menipu, perasaan kita jadi marah. Kita jadi marah, jadi malah kita jadinya yang berdosa. Iya. Orangnya senang kita tolong. Orangnya senang kita. Jadi murah hati ini kalau kita belajar hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka ini akan juga menolong diri kita sendiri sebenarnya. Di samping menolong orang lain, itu juga menolong diri kita sendiri. Ya. Karena kita ini cuma saluran. Betul. Ya. Ketika kita punya kemurahan hati, membuat hidup kita ini semakin bijaksana. Ketika kita ini murah hati, kita ini bisa berusaha menolong orang lain. Bisa membuat orang lain jadi lebih berarti hidupnya. Kita menjadi berkat untuk orang lain, Pak ya. Ya, intinya gini, orang murah hati itu kehadiran orang itu bisa menjadi berkat yang tepat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya. Begitu pula kehadiran gereja. Dimanapun gereja berada, gereja harus peka dengan suatu yang ada di sekitarnya. Supaya apa? Dunia tahu bahwa kita ini ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita.
seperti ajaran Yesus kepada murid-muridnya itu Pak ya, bahwa di sana kita melihat berulang-ulang kali, lebih dari 2 kali bahwa seperti Bapa di dalam aku di dalam Bapa, demikian juga supaya kamu di dalam aku juga di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku. aku. Berulang-ulang kali dia mengulangi itu. Jadi ketika orang mengenal kita, mereka akan seperti melihat Tuhan ada di dalam diri kita. Ya. Nah, begitu kita semakin sempurna, pengenalan kita akan Tuhan semakin sempurna, semakin lebih baik lagi, maka lama-lama keserupaan itu akan muncul di dalam diri kita. Suatu proses akan membawa kita serupa dengan gambaran anaknya tadi. Sebab kita yang ditentukan, kita dipilihnya, kita dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Supaya dia menjadi yang sulung di antara semuanya. Jadi kalau Bapa bermurah hati memberikan Yesus kepada manusia itu tidak hanya sampai tujuannya itu untuk menebus dosa-dosa manusia Pak ya. Tidak hanya seperti itu. Supaya kita terhindar dari neraka dan kita akan diberikan surga. Bahkan lebih dari itu. Ya. Kalau Tuhan sampai Bapa memberikan Yesus kepada kita manusia ini. Iya. Karena Bapa mau supaya kita manusia ini lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Menjadi serupa. Dikembalikan kepada penciptaan di awal. Ya kita ini dijadikan serupa dengan segambar dan serupa dengan Allah. Tentu saja butuh perjuangan itu Pak. Ya. Tidak mudah itu. Ya. Sebuah proses yang tidak mudah tapi harus kita lewati. Ya. Dan kita bersyukur tadi kita berbincang-bincang, tadi diingatkan Pak Charles bahwa Yesus itu ada tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu diberikan sebagai teman. Dan ketika kita menunjukkan sesuatu yang baik, sesungguhnya itu bukan dari diri kita sendiri. Betul. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Yeah. Nah, itu yang sebenarnya kita berlomba-lomba ke arah sana. Yeah. Menjadi pengikut Kristus, kita sedang berlomba-lomba untuk kita ini menunjukkan bahwa inilah hidupku yang sudah diubahkan, hidupku yang sudah dibawa kembali segambar dan serupa dengan Allah. Yeah. Luar biasa ya perbincangan kita malam hari ini dan tinggal praktek. Yeah. Bagaimana kita praktek, ketemu dengan banyak orang, ketemu mungkin dengan orang-orang yang ternyata memanfaatkan tanda kutip kemurahan kebaikan kita. Yeah. Yeah. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih ya, Pak Charles. sama-sama. Terima kasih Pak Charles ya kehadirannya. Ya, sahabat Kristus dimanapun Anda berada, kita sungguh menyadari bahwa kemurahan hati kita bukan karena usaha kita. Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Dan bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan, tapi dia mau membawa perubahan di dalam hidup saya dan saudara. Dan itu sebabnya berikan dirimu kepada Tuhan. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan melihat semakin hari, semakin engkau diubahkan menjadi segambar dan serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyadari kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan biarlah kami meneladani sama seperti Kristus yang hadir membawa dampak perubahan buat orang-orang di sekitarnya. Biarlah malam hari ini kami juga rindukan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi membawa kami semakin mengenal pribadi-Mu, membawa kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kami memberi diri kami diubahkan dari hari ke sehari, dari waktu demi waktu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi orang yang punya kemurahan hati seperti Bapa yang murah hati. Dan biarlah ketika orang melihat kami seperti mereka mengenal Bapa di surga langsung. Sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran kami menjadi penolong, menjadikan sukacita bagi setiap orang ada di sekitar kami. Dan itu semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa lepas dari Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan pribadi kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami menjadi pribadi yang murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan atau diskusi tentang tema kemurahan, bisa menghubungi via nomor 0821 4065 4447. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.